Oke teman-teman, saya coba lanjutkan materi kita yang sebelumnya. Untuk kali ini saya akan melanjutkan, tapi kita akan masuk ke tahap yang berikut, yaitu kita akan membuat tampilan setidaknya mengikuti template yang nanti akan coba kita bentuk ya. Nah, untuk mempersingkat waktunya saya coba pakai salah satu template yang umum sering dipakai, yaitu namanya adalah SBadmin 2 ya. Nah, SBadmin 2 sendiri ini adalah sebuah template responsif yang gratis ya, biar supaya bisa jadi bahan pembelajarannya kita ya. Silahkan teman-teman nanti tolong download, dan kebetulan di sini punya saya sudah ya. Setelah di download, teman-teman silahkan langsung ekstrak ke direktori atau lokasi di mana teman-teman menyimpan file projectnya teman-teman ya. Jadi di sini saya simpan di PBO Python, namanya adalah server ya. Oke, file kita sudah berhasil di ekstrak. Nah, setelah ekstrak, maka dalam direktorinya teman-teman pasti akan ada tambahan satu folder, yaitu namanya start SBadmin 2 GHPC ya. Di sini dalam folder ini terdiri dari ada yang nanti kita akan gunakan, ada folder vendor, ada JS, ada CSS. Nah, ketiga folder ini mengandung dua jenis file ya. Ada satu yang namanya file dengan ekstensi CSS. CSS ini fungsinya untuk membuat tampilan sebuah web. Terus ada yang namanya JS atau JavaScript. Ini untuk identifikasi ya, sering umum digunakan untuk identifikasi HTML ya, script HTML. Dan juga vendor ini kombinasi ya, tapi vendor kombinasi dari CSS dan JSS, tapi ini lebih mengarah kepada plugin dari library dari JavaScript ya. Di sini ada Bootstrap, ada Chart.js, ada data table, Flotsam, jQuery dan jQuery Ising ya. Nah, tapi kemungkinan kita tidak akan menggunakan semuanya. Terus yang berikut, kita akan, setelah kita mengekstrak file downloadan tadi, selanjutnya kita buat satu folder ya, biar umum dan sama. Saya di sini saya namakan folder baru yang saya create, yaitu page. Nah, folder ini fungsinya untuk menyimpan tampilan yang kita inginkan ya, dalam untuk aplikasi webnya kita. Jadi di sini masing-masing page nanti akan mengarah kepada salah satu file yang akan kita sertakan dalam page ya, folder page. Oke, karena page ini nanti akan berisikan file dengan ekstensi HTML, maka untuk mempermudah saya gunakan NetBeans untuk menjadi editornya saya. Ya, di sini NetBeans yang saya pakai adalah NetBeans IDE 8.2 ya. IDE 8.2. Oke, saya akan create project baru untuk edit file HTML kita, dan itu lokasinya mengarah ke page atau folder yang tadi kita buat ya, di Python server page. Ini lokasinya saya. Nanti kalau teman-teman silahkan menyesuaikan. Oke. Di situ saya coba buat satu file HTML baru ya. Namanya adalah index ya. Oke. Index ini
Kita kembali lagi ke template SP admin tadi. Kita coba buka live previewnya. Terus kita lihat. Silakan nanti teman-teman buka di salah satu menu namanya blank page ya. Blank page. Nah, blank page ini isinya masih kosong ya. Kita akan gunakan script untuk halaman ini ya. Untuk kita inputkan, kita masukkan ke dalam file index.html yang tadi kita buat. Oleh karena itu caranya untuk kita copy paste scriptnya dengan cara Ctrl O. Terus saya akan select all atau Ctrl A, terus copy, terus saya pastekan ke dalam index.html ya, kira-kira demikian. Saya akan paste semua script dari blank page tadi ke dalam index.html kita. Oke, terus setelah itu saya akan arahkan path defaultnya ya. Path defaultnya saya akan arahkan kepada file index yang tadi baru kita create ya. Di sini saya akan pakai metode template. Terus saya akan arahkan ke folder namanya page. Terus index.html. Oke. Nah, setelah itu silahkan kita coba dan kita lihat hasilnya kira-kira seperti apa. Oke, hasil yang akan kita dapatkan kira-kira seperti ini ya. Nah, kenapa masih amburadul seperti ini? Karena kita belum menentukan ya file CSS. Kita belum dapat mengakses file CSS maupun file JS yang tadi kita tambahkan ya. Nah, di sini sudah terbaca semua script HTML-nya, hanya JavaScript dan juga CSS-nya belum bisa dibaca ya. Nah, untuk mengakses itu kita akan buat satu path baru ya. Baru dengan nama assets. Tapi untuk pemberlakuan di sini kita akan sedikit membedakan. Saya akan kosongkan metodenya. Atau silakan coba kita jangan hapus metodenya, bisa ditinggal, bisa dihapus ya. Oke, itu metode yang tadi yang kita tambahkan itu adalah asset ya. Kita akan arahkan itu kepada satu metode yang namanya asset ya. Oke, sebelum saya lebih jauh ya, metode-metode seperti template ataupun static file itu harus dipastikan bahwa itu sudah kita import di awal ya. Kalau template itu dari punyanya Butel ya, dan juga static file juga dari metode punyanya Butel ya. Jadi itu ada saya rangkum dalam satu baris di baris awal. Kira-kira demikian. Sini masih kurang, kita harus tambahkan yang namanya file get. Oke, untuk ada satu parameter di sini yaitu root. Root ini kita akan menggunakan file folder yang tadi hasil ekstrakan templatenya ya. Terus kita akan bahkan di sini. Oke, jadi static file itu akan mengarah kepada satu folder yaitu start bootstrap sbadmin 2 ghpage ya. Itu akan mengarah ke sana. Di situ kalau teman-teman mau rename folder ini, usahakan namanya juga harus sama dengan parameter root ya, biar supaya nanti arahan
file readernya akan mengarah ke folder tersebut. Kira-kira demikian. Nah, setelah itu coba kita rubah dulu di index.html-nya. Di awal di awal pemanggilan. Nah, ini ada dua ya. Ada dua jenis pemanggilan file. Di sini ada yang pertama file untuk CSS ya, yang seperti yang saya blokir, dan juga JavaScript atau JS seperti yang saya blokir ini ya. Nah, di situ kita harus tambahkan mengacu pada path-nya kita, yaitu asset. Oke, jadi kita akan arahkan path tersebut, halaman tersebut ke asset ya, supaya nanti ketika nanti masuk ke servernya kita, dia akan mengarah ke path yang namanya asset ya. Terus yang nanti embel-embel di belakangnya itu akan disesuaikan dengan parameter file path ya. Kira-kira demikian. Jadi ketika saya panggil asset dan seterusnya di belakangnya, dia akan mengarah ke dalam folder start bootstrap bla 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 pages nih ya. Kira-kira demikian. Oke, coba kita eksekusi dan kita coba lihat hasilnya. Oke, maka hasil yang akan output yang akan kita dapat adalah seperti di depannya. Jadi di sini sudah bisa terlihat, oh dia mengarah ke jQuery, ini mengarah ke Bootstrap bundle ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi secara otomatis arahan files, jadi itu istilah file static ya. Dan itu tidak akan kita rubah-rubah. Jadi kita akan tinggalkan, biarkan seperti itu. Jadi file static tersebut itu akan posisinya akan tetap dan tidak akan pernah berubah-ubah. Jadi makanya kita di sini kita bisa gunakan satu metode atau path untuk mewakili semua file static yang telah terbentuk. Kira-kira demikian. Nah, outputnya kira-kira seperti di depan. Nah, setelah itu kita coba ya, kita edit menu yang ada di template-nya kita ya. Saya coba edit dari title paling atas. Saya di sini saya namakan dashboard ya. Ini untuk titlenya saya namakan dashboard. Nanti begitu saya refresh, di bagian atas ini akan berubah ya. Di sini kan masih namanya sbadmin 2 blank. Kalau saya refresh, jadinya adalah dashboard sesuai dengan title yang kita berikan. Nah, terus di sini saya coba ganti nama sistemnya. Saya coba namakan latihan. Oke, coba namakan latihan. Terus setelah itu blank page ini saya akan ganti dengan menyesuaikan dengan titlenya, yaitu namanya adalah dashboard. Oke, ini saya akan namakan dia Oke, jadi kira-kira seperti di depan ya. Kita juga bisa ganti nama dari ini ya, nama usernya yang ada di sini. Kita cari adanya di posisi ini. Oke, secara otomatis nama usernya akan berubah ya, jadinya contoh user. Nah, di sini kita akan selanjutnya saya akan coba gonta-ganti menunya ya. Menunya coba saya akan gonta-ganti biar nanti kita lebih dipermudah untuk menyesuaikan nanti.
Oke, di sini ada menu yang namanya dashboard. Oke, kita tidak akan ganggu gugat. Setelah itu kita di sini coba tambahkan interface ya. Ada satu submenu namanya interface seperti yang di depan. Posisinya ada di sini. Saya di sini saya bisa ganti dengan yang namanya master data. Oke, di dalam master data sendiri yang selain daripada komponen ini akan saya hapus ya, dan saya akan hanya tinggalkan yang submenu komponen. Nah, perhatikan submenu komponen sendiri itu terdiri dari script ini ya. Berarti selain daripada itu adalah menu yang lain. Contoh kasus utilities. Nah, utilities saya hapus. Terus saya reload, refresh. Ini utilities secara otomatis akan terhapus dari halamannya kita. Terus setelah itu add-ons dan pages dan juga chart dan tables kita akan hapus ya. Add-ons, pages ya. Terus charts dan tables itu akan saya hapus karena itu tidak akan kita gunakan ya. Maka output yang akan kita dapatkan kira-kira seperti demikian ya. Nah, di sini saya akan gantikan nama dari submenu ini. Contoh kasus saya mau ganti dengan nama mahasiswa. Oke. Di dalam mahasiswa, di dalam sini juga ada beberapa menu. Saya akan ganti yang pertama button sini dengan master data pribadi. Selanjutnya saya hapus. Ini saya akan ganti dengan Oke, setelah itu kita coba reset servernya. 5. Refresh. Otomatis data yang ada di sini adalah data pribadi ya. Data pribadi. Oke. Selanjutnya adalah saya akan menggantikan alamat link dari masing-masing menu ya. Nah, dashboard sendiri di atas ya. Alamatnya tadi kita defaultnya adalah garis miring ya. Garis miring. Terus di sini yang untuk data pribadi kita ganti path-nya dengan menggunakan data pribadi ya. Jadi kita bisa gunakan data pribadi. Jadi saya akan buat tambahkan satu path baru, yaitu namanya adalah data pribadi. Data pribadi. Di servernya kita akan buat seperti ini, dan kita akan bikin callback-nya ke sebuah metode baru, yaitu namanya data pribadi.
Namanya untuk tampilannya kita akan namakan data pribadi.html ya. Oke, saya running. Oke, ketika saya pilih menu dashboard ya, otomatis dia sudah mulai stabil untuk mengarah ke page yang kita tentukan tadi. Terus saya pilih data pribadi, secara otomatis dia akan mengarah ke data pribadi. Oke, tapi di sini masih error karena data pribadi.html belum tidak ditemukan ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan di folder page ya, kita tambahkan satu folder file HTML-nya namanya data pribadi ya. Jadi di sini sudah ada indeks HTML dan data pribadi.html. Nah, saya akan berlakukan juga sama. Saya akan copy paste saja. Terus saya akan pastekan di sini untuk menghemat waktunya kita. Ya. Terus saya akan ganti title-nya dan juga judulnya. Ya. Header-nya. Ini master data pribadi. Oke. Master data, bukan di bawah sini. Oke, saya save dan terus setelah itu saya reset servernya, terus kita reload ya. Oke, jadi ketika saya pilih dashboardnya sudah bisa kelihatan. Ketika saya pilih pet data pribadi atau menu data pribadi, dia akan mengarah ke data pribadi. Jadi kira-kira demikian. Nah, untuk sementara case-nya kita sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan dengan mungkin akan langsung mengarah kepada bagaimana kita berkomunikasi dengan database ya. Oke, sampai di sini materi kita. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat malam.